karena semua risiko-risiko dalam containment tadi, ya, that's why kita harus melakukan monitoring dan simulasi yang bagus. Ada banyak metode surveillance, bisa remote sensing, bisa fluid sampling, kita ambil fluidanya, kita ukur tekanannya, kita ambil core analysis, kita ambil logging, dan lain sebagainya. Semuanya ini kalau bisa dilakukan di subsurface, ada juga surveillance di surface, supaya kita bisa memastikan CO2-nya tercontain. Ya, ada juga yang skala kecil, ada yang skala besar. Kita hitung ekonominya seperti apa, sebaiknya kita pakai banyak metode untuk memastikan CO2-nya betul-betul tercontain. Ya, kita juga bisa pakai Boston Square Cost Benefit Technique untuk tahu mana yang benefitnya tinggi, harganya rendah. Misalnya di sini. Ya, satellite imaging, wellhead monitoring, wellhead sampling, ada yang harganya tinggi tapi benefitnya tinggi, misalnya 4D seismic. Bisa kita petakan seperti ini metode-metode surveillance yang kita bisa lakukan. Ini salah satunya time-lapse image CO2 plume. Jadi 4D seismic, kita bisa melihat profilnya secara vertikal maupun secara horizontal, bisa kita petakan seperti ini, kita buat image-nya, supaya tahu CO2 saya sudah melebar, terpropagasi, terdistribusi sejauh apa seperti di sini. Kita bisa lakukan overtime, ya, supaya kita bisa betul-betul tahu CO2 saya lari kemana. Ya, di sini ya, ada modelnya dan ada image dari analisis seismik. Kita compare, ini seismik, ini simulasi. Pastikan simulasi match dengan actualnya, supaya kita bisa memprediksi kemana nanti larinya CO2 saya. Ya, ini overtime, dari awal injeksi, dan seterusnya. Dan juga kita bisa lakukan logging, overtime juga, nanti akan terjadi perubahan resistivity dari batuan kita ketika kita lakukan beberapa series overtime dari logging ini. Kita juga bisa lakukan offshore surveillance, ada banyak metodenya seperti ini. Ya, intinya semuanya ini dilakukan again untuk memastikan CO2 kita nggak lepas ke atmosfer, nggak mencemari air, ya, dan dia bisa terkonten secara permanen. Kita perlu simulasikan, butuh input dari teman-teman, permeability, porosity, dan lain sebagainya, heterogeneity-nya seperti apa, lingkungan pengendapan seperti apa, supaya kita bisa mengetahui nanti CO2-nya ini mengalir kemana, seperti itu. Ya, di sini kita butuh analisis yang detail secara vertikal dan juga secara areal, supaya kita tahu seberapa bagus storage kita mengonten CO2-nya. Dan ini sangat butuh static modeling, geological modeling, yang pertama-tama inputnya adalah teman-teman geologis. Nanti untuk dynamic simulation-nya di-offer ke teman-teman reservoir engineering. Ini juga ada simulasi untuk multi-layer injection point di sini. Dapat dilihat ada beberapa storage, tapi dapat teman-teman perhatikan bahwa tetap ada rilis, ya, dari satu storage ke storage lain, tetap ada rilis CO2. Seperti ini. Jadi walaupun kita punya caprock, tetap ada risiko CO2 mengalir sedikit gitu ya. Walaupun untuk waktu yang sangat lama. Tapi ketika kita punya multi-zone, multi-layer zone, CO2-nya akan terus terperangkap, terfilter sampai kalaupun dia rilis ke permukaan, ke darat seperti itu, udah sangat sedikit jumlahnya dibanding yang kita injek di awal. Ya, seperti ini simulasi-simulasi yang sangat penting. Pertama kita injek di bawah, tapi along the way dia akan naik ke atas seperti ini karena efek gravity, ya. Yang akhirnya mereka CO2-nya stay di atas di sini. Jadi sangat penting caprock kita melindungi jangan sampai CO2-nya ini lari. Tapi along the way tetap ada CO2 yang terperangkap secara residual di sini. Dan ada juga yang bereaksi seperti itu. Ada juga yang seperti ini kalau simulasinya lebih detail. Dan terakhir, oke, seperti apa prospek CO2 storage di Indonesia? Intinya CO2 termasuk Indonesia termasuk emitor CO2, dan lapangan-lapangan migas kita yang besar juga ada
yang menjadi emitor CO2 banyak atau tinggi konsentrasi CO2-nya seperti di Tangguh, East Natuna, Alur Siwa, Kuala Langsa, dan lain sebagainya. Ini semua butuh CCUS. Supaya lapangan-lapangan migas ini bisa terus continue produksi, tapi at the same time CO2-nya juga bisa dimitigasi, bisa disimpan di CO2 storage. Ada banyak, nggak banyak ya, maksudnya ada beberapa studi yang sudah jalan. Salah satu yang terbesar adalah di Sukowati untuk CO2 EOR, di Gundi untuk enhanced gas recovery, di Tangguh juga enhanced gas recovery. Tapi ini bukan picture yang terbaru, pasti ada yang terbaru versi Dijen Migas atau Lemigas seperti itu. Udah mulai bermunculan studi-studi dari berbagai company, dan tentu saja nanti kalau teman-teman sudah join ke oil and gas industry, ya mungkin suatu saat akan involve juga dalam studi CCUS. Ya intinya kita sedang jalan dan kita butuh knowledge, experience, kita butuh skill untuk bisa menjamin CO2 storage kita sukses. Oke, I think that's all, teman-teman. Semoga sesi yang saya sampaikan bermanfaat dan saya kembalikan lagi ke panitia ya. Terima kasih.